Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Ya, di siang hari ini kita akan membahas ya masalah tentang penurunan yang dialami oleh perusahaan kita. Akhir-akhir ini saya mendapatkan laporan dari bagian keuangan kita dan kita mengalami sedikit penurunan. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu akibatnya kenapa perusahaan kita mengalami penurunan. Salah satunya yaitu, atau enggak saya sebutkan lah ya semua masalah yang terjadi di perusahaan kita. Ada yang mengeluhkan dari karyawan tentang mesin cetak yang sudah tidak opsional. Ada juga yang bilang katanya pemborosan tentang bahan baku. Sering terjadinya kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Jumlah karyawan yang sedikit, tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Dan juga stok bahan baku yang terlambat, ada juga atasan langsung yang kurang kooperatif dan kurangnya kontrol dari masing-masing kalian. Menurut kalian sebagai manajer di perusahaan ini, apakah kalian mengetahui hal-hal tersebut terjadi di perusahaan ini? Menurut saya ada 3 masalah yang sangat urgen yang harus segera dibenahi. Yang pertama, masalah mesin cetak yang sudah tidak optimal. Karena dengan mesin cetak yang sudah tidak optimal atau sudah tidak berfungsi dengan baik, pastinya akan mempengaruhi hasil dari produksi tersebut, sehingga menyebabkan kualitasnya pun menurun dan hasil dari produksinya pun tidak maksimal. Lalu yang kedua, ada sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Menurut saya, masalah ini adalah faktor yang paling urgen karena membuat konsumen tidak mempercayaikan kembali ke perusahaan ini karena waktu yang sudah dijanjikan tidak sesuai atau tidak ditepati. Lalu yang ketiga, masalah stok bahan baku terlambat. Jika stok bahan baku datang terlambat, maka pastinya menghambat semua proses produksi. Sehingga jika seperti ini, bagaimana kita akan memulai produksi jika bahan bakunya tidak ada? Pastilah itu mempengaruhi semuanya. Itu menurut saya. Oke, bagaimana menurut Ibu Rismayanti? Hampir sama dengan Ibu Devi. Untuk yang pertama itu mengenai mesin cetak yang tidak optimal. Seperti kita tahu kan mesin itu alat yang sangat penting di perusahaan ini dalam memproduksi packaging kita ya. Kalau misalkan mesinnya sudah bermasalah, otomatis sangat menghambat banget produksi kita, sehingga pengiriman pun tidak sesuai dengan keinginan customer. Customer pengennya tanggal sekian, tapi mesin bermasalah, akhirnya produksi kita berkurang, akhirnya membuat customer kita kecewa dengan hasil dari packaging kita yang terlambat. Kemudian yang kedua, mengenai stok bahan baku terlambat ini salah satu juga yang menjadi faktor urgent yang harus segera diatasi ya, karena kalau misalkan stoknya nggak ada, kita mau produksi apa, terus kita mau ngirim apa, itu kan kalau misalkan terlambat. Jadi menurut aku ini tuh menjadi salah satu juga yang masalah urgent yang harus segera diatasi. Kemudian untuk yang ketiga, masalah yang perlu kita harus atasi menurut saya itu mengenai pemborosan bahan baku. Menurut saya itu customer meminta A, tapi kita malah memproduksi B. Karena kan nggak sinkron ya antara keinginan customer sama yang kita produksi. Jadi ini harus ada kontrol juga gitu dari masing-masing manajer mengenai apa sih yang dibutuhkan customer, sehingga barang baku yang seharusnya diproduksi itu nggak perlu diproduksi gitu. Itu sih menurut saya. Oke, sekarang bagaimana menurut Ibu Maudi? Kalau dari pendapat saya Bu ya, atas masalah yang sudah terjadi ini, betul yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang tadi. Karena yang satu tuh mesin cetaknya kan udah nggak optimal ya Bu, karena itu menghambat sekali untuk produksi kita, dan produksi kita nggak akan bisa berjalan maksimal. Jadi si produsen kita pun jadi nggak mau pesan lagi sama kita gitu Bu, karena masa pemakaian alat yang sudah mencapai maksimal mungkin ya Bu ya. Jadi si alatnya tuh kualitas pengerjaannya jadi menurun gitu. Itu untuk poin pertama. Poin keduanya yang tadi sudah Ibu sebutkan, sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Terjadi kesalahan produksi sudah pasti itu dari pihak karyawan produksi ya Bu, karena ternyata baru diketahui bahwa barangnya itu salah tuh ternyata dari bagian pengirim. Nah, dari
dari sini itu, dari kesalahan produksi itu banyaknya orderan yang masuk. Jadi kan karyawan mengalami kesalahan produksi mungkin karena nggak maksimal ya Bu dari setiap karyawannya juga, sehingga karyawan menjadi harus kerja 2 kali karena saat pembuatan produksi yang pertama itu gagal dan harus produksi lagi di awal gitu. Sayang juga kan jadi bahan stok ya Bu ya untuk barang yang gagalnya. Dan yang poin ketiga itu ada lebih ke saya melihat kesalahan kita juga sih Bu. Dari kontrol atasan dari kita pun jadi kurang karena dimanapun juga atasan itu kan harus mengontrol ya Bu. Jadi dan harus tahu penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan itu sebelah mana. Jadi ada kelalaian dari kita juga yang menyebabkan karyawannya jadi salah karena controlling dari kita pun masih kurang buat karyawan-karyawan gitu. Dari saya paling itu saja sih. Oke, baik, silakan Ibu Regia. Baik Bu, kalau menurut saya sih sama aja dengan sebelum-sebelumnya. Yang pertama tuh sudah pasti di mesin cetak yang sudah tidak optimal. Karena dengan mesin cetak kita yang tidak optimal lagi itu akan menyebabkan produksi kita tidak efektif dan menghambat produksi yang akan kita jual ke konsumen. Lalu yang kedua itu seringnya terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Tentunya kesalahan ini terjadi karena kurang telitinya karyawan kita, dan dari kesalahan ini akan banyak komplain-komplain dari konsumen yang masuk ke kita sehingga akan menimbulkan citra buruk terhadap perusahaan kita dan menyebabkan kekurangnya kepercayaan dari konsumen terhadap kita. Lalu yang ketiga Bu, masih berhubungan, menurut saya sih di tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Menurut saya tanggung jawab antar karyawan ini memang seharusnya dirahasiakan atau lebih ditegaskan lagi seperti adanya briefing atau training setiap pagi di mana per divisi. Jadi divisi ini tidak boleh menimbulkan kecemburuan terhadap divisi yang lain. Jadi hanya fokus terhadap divisi yang telah ditentukan per karyawan. Jadi tidak ada lagi kecemburuan dalam tanggung jawab setiap karyawan yang tidak sama. Menurut saya sih itu aja Bu. Oke, baik. Setelah apa yang disampaikan oleh rekan-rekan semua ya, banyak dari kalian semua yang mengutarakan tentang mesin cetak yang sudah tidak optimal ya, dan juga sering terjadi kesalahan produksi. Ada juga stok bahan baku terlambat. Mungkin itu menjadi kendala yang bisa kita bisa kita benahi lah ya, lebih utama lah, agar dari pencetakan yang kita yang kita buat itu bisa lebih cepat lagi ya. Iya. Menurut saya mungkin dari masalah-masalah yang terjadi di perusahaan ini 3 poin tadi ya yang saya sebutkan, mesin cetak yang sudah tidak optimal, sering terjadi kesalahan produksi, dan juga stok bahan baku yang terlambat. Bagaimana solusinya kita bicarakan sesama. Menurut kalian semua baiknya gimana untuk mesin? Lebih baik kita ganti aja mungkin ya, untuk yang terbaru. Dan untuk kesalahan yang dibuat oleh bagian produksi tadi itu enaknya seperti apa ya? Apa kita Saya boleh izin ini ya Bu ya? Boleh. Ngasih masukan. Untuk yang poin kedua tadi yang tentang sering terjadi kesalahan pada produksi, itu berarti itu ada kesalahan dari si para karyawan produksi ya Bu ya. Betul. Mau tidak mau karyawan yang salah ataupun tidak salah di ranah pekerjaan yang sama. Kalau menurut saya kita harus buat training lagi deh Bu untuk para karyawan itu agar lebih tahu, jadi lebih teliti juga tentang produksi apa sih yang harus mereka buat dengan pesanan yang diminta. Jadi kita harus buat training lagi untuk karyawan lama dan karyawan baru, karena di sini kita tidak tahu ya Bu karyawan siapakah yang salah. Itu sih masukan dari saya Bu. Oke, berarti untuk poin yang kedua tadi kita adakan training ya untuk jadwal selanjutnya, di mana khusus untuk bagian produksi, karena di sini saya lihat kan terjadinya antara kesalahan produksi saja ya. Jadi kemungkinan kita akan jadwalkan lagi untuk training semua karyawan di bagian produksi, termasuk kalian semua nanti hadir di sana. Lalu yang ketiga itu paling untuk stok bahan baku terlambat, itu kenapa ya bisa ada terlambat seperti itu? Menurut pendapat saya Bu, untuk mengenai stok bahan baku terlambat ini kan kita bekerja sama supplier ini kan udah cukup lama. Terus maksudnya kita juga udah coba tanya juga sih kenapa terlambat. Dia apa sih supplier bilang karena emang bahan baku yang dia juga emang terlambat dari si
suppliernya dia, jadi menghambat ke kita juga gitu. Jadi bukan karena terjadi kitanya yang telat PO gitu, bukan? Bukan, tapi emang dari suppliernya sendiri dia ada apa sih, ada miss sama ada apa sih keterlambatan dari suppliernya dia juga. Kalau menurut saya sih Bu, untuk solusi yang ini lebih baik kita cari alternatif supplier lain ya Bu, untuk mengatasi ini. Soalnya kan kalau misalkan kita tetap mempertahankan supplier itu kan kita nggak tahu nih solusi ini maksudnya bisa selesai gimana gitu. Tapi kalau misalkan kita coba buat cari alternatif supplier lain dengan kualitas yang sama, terus dengan harga yang kalau bisa lebih murah lagi, kita bisa pakai supplier yang baru Bu. Oh begitu. Baik, kalau seperti itu paling nanti saya komunikasikan kembali dengan bagian pengadministrasian dan purchasing ya mungkin ya untuk terkait penggantian supplier barunya. Mungkin cukup dari saya. Kalian apa setuju untuk penggantian ini di poin-poin yang tadi? Setuju Bu, tapi untuk poin 1 juga ini bukan sanggahan ya Bu, tapi barangkali bisa jadi masukan juga buat perusahaan. Kalau kita mengganti mesin kan itu perlu dana yang lebih besar dan kita pun tidak tahu kan perusahaan yang kita pesan itu memproduksinya berapa lama. Kalau untuk sementara bagaimana Bu? Kita servis dulu si mesinnya, kita coba maksimalkan dulu kinerja mesinnya. Terus kita pantau kinerja mesin selama beberapa bulan ke depan. Kalau misalnya masih tidak maksimal, berarti terpaksa kita juga harus beli dan jadi jatuhnya kita bisa PO dulu gitu. Iya pasti itu nanti saya akan bicarakan juga dengan bagian keuangan kami karena kan untuk pengajuannya itu kita agak sulit juga ya untuk beli bahan mesin baru gitu ya. Dan nanti saya hubungi teknisi juga untuk mengecek apa saja yang harus diganti atau mungkin bisa diperbaiki dulu. Mungkin udah cukup ya Bu Maudi, Bu Regia, Ibu Risma dan Bu Depi. Oh iya, mungkin menambahkan sedikit mengenai stok bahan baku ya. Kita harus memastikan, jadi sebelum si stoknya itu habis, kita harus memastikan bahwa stoknya itu aman. Jadi jangan sampai menunggu si stoknya habis gitu. Jadi kita harus aman, jaga-jaga aman gitu, jangan. Ya, itu nanti Anda mungkin bisa koordinasikan dengan karyawan ya, mungkin ya yang biasa pembagian PO-nya itu siapa. Coba komunikasikan lagi bagaimana bagusnya. Oh iya baik. Paling itu saja, mungkin nanti saya komunikasikan dulu dengan bagian-bagian terkait ya untuk pemecahan masalahnya. Baik. Bu, untuk poin 2 saya juga mau nambahin, tadi udah benar dari Maudi kan ada training. Saya juga mau nambahin untuk di lapangannya setelah ada training itu bekerja langsung. Saya rasa untuk divisi untuk mandor atau atasan yang bertanggung jawab dalam produksi juga harus lebih sering mengecek apakah kwitansi yang ada dengan barang yang sedang diproduksi itu sama gitu kan, agar tidak ada lagi kesalahan produksi dan tidak menimbulkan kerugian untuk perusahaan kita sendiri gitu. Jadi iya jelas itu nanti saya langsung bisa komunikasi atau enggak di sini kan kalian juga atasannya mereka langsung. Nanti mungkin kalian bisa langsung lah ya tegur karyawan yang bagian pengecekan kwitansi dan lain-lainnya. Nanti bisa dikoordinasikan ulang lah dengan orang-orang yang terkait. Intinya sih mungkin dari komunikasi ya. Agar bisa lebih terkendali lagi apa yang kurang, apa yang salah. Mungkin itulah. Itu saja mungkin dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.